Kita lanjut ke penerapan asas Bernoulli pada tabung pitot. Nah, di sini ada gambar tabung pitot. Nah, ini adalah titik ke 1, area 1, ininya 1 juga, dan yang tengah ini adalah titik kedua. Nah, awalnya kita tulis dulu ya persamaan umum dari asas Bernoulli, di mana P1 plus rho GH1 plus 1/2 rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus rho GH2 plus 1/2 rho V2 kuadrat. Nah, ketika tabung pitot ini diberikan aliran udara dari sini ke titik 1 dan titik 2 di tengah, maka posisi yang akan terjadi di titik 2 itu setimbang. Jadi V2 di titik kedua ini bisa dianggap dengan 0. Nah, karena kecepatan pada titik 2 ini 0, berarti di sini bisa kita coret. Karena 0, kecepatannya itu 0, berarti tidak ada selisih tinggi. Berarti ini selisih antara H1 dan H2 itu bisa dicoret. Nah, jadi di sini kita tulis P1 plus 1/2 rho V1 kuadrat sama dengan P2. Nah, V2 ini kita pindah ruas ke sini, ke depan, jadi P2 dikurang P1 sama dengan 1/2 rho V1 kuadrat. Nah, kenapa P2 yang jadi di depan? Karena tekanan yang ada pada V2 ini lebih besar dari tekanan yang ada pada P1. Jadi otomatis P2 dikurang P1. Nah, di sini kan di tabung pitot yang tadi tuh ada selisih ketinggian ya. Jadi kalau ada selisih ketinggian, kita bikin delta P. Delta P sama dengan rho aksen ya. Di sini berarti ada rho aksen. Rho aksen itu kan massa jenis. Jadi di sini biasanya tuh karena ada massa jenis air raksa, jadi di sini rho aksen. Nah, delta P sama dengan rho aksen dikali G, pasti dipengaruhi oleh gravitasi dan ketinggian, jadi dikali G dan kali H. Nah, delta P ini kan sama tuh artinya dengan P2 dikurang P1. Jadi bisa juga kita tulis P2 dikurang P1 sama dengan rho aksen dikali G dikali H. Berarti kalau di sini rho aksen, di sini berarti massa jenis udara, di sini rho ya. Nah, ini kan P1 rho aksen dikali G dikali H. Kita substitusikan persamaan yang ini ke persamaan yang tadi. Persamaan P2 dikurang P1 sama dengan 1/2 rho P1 kuadrat. Persamaan asas Bernoulli tadi bisa kita substitusikan dengan persamaan ini. Jadinya itu 1/2 rho P1 kuadrat sama dengan, nah yang tadi itu kan P2 dikurang P1, jadi P2 dikurang P1 itu kan sama dengan rho aksen dikali G dikali H, jadi bisa kita tulis di sini. Nah, kan kita cari kecepatan di kecepatan 1 ya, V1 nya yaitu, jadi bisa kita tulis di sini V1 sama dengan, karena ini kuadrat, jadi kita bisa bikin akar di sini. Akar dari 2-nya ini naik ke atas, 2 dikali rho aksen dikali G dikali H per rho yang ini. Nah, jadi inilah persamaan dari tabung pitot pada penerapan asas Bernoulli yang tadi. Atau bisa juga ditulis P sama dengan akar dari 2 dikali G dikali H. Bisa juga ditulis seperti ini. Kenapa seperti ini? Nah, ini kan rho aksen ya. Ini kan kalau dicoret bisa habis tuh. Jadi bisa juga ditulis seperti ini. Oke, hari ini sebatas ini materi kita mengenai venturimeter dan tabung pitot. Untuk contoh soalnya kita lanjutkan besok.
Terima kasih, silahkan dipahami. Jika ada yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan. Boleh chat ibu, boleh juga tanya di grup. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.